Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat bahagian ini, saya akan membaca demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saya membaca ulang lagi. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dan dari dua ayat yang telah kita baca tadi, saya mengangkat tema yang sederhana, yaitu kuasa kebangkitan Yesus menjadi transformasi. Ada satu kisah benar yang terjadi di Pulau Papua New Guinea. Siapa pernah membaca buku Anak Perdamaian yang ditulis oleh Carl Richardson, Anda pasti mengetahui cerita ini. Di pulau ini ada dua suku yang sedang makan sesama sendiri, yaitu suku Yani dan suku Sami. Menurut apa yang ditulis di dalam buku ini, bahagian manusia yang paling sedap dimakan itu adalah bukan di sebelah tulang rusuk, tetapi di sebelah pangkal paha manusia yang paling sedap. Dan dua suku ini bermusuh sesama mereka, dan mereka membunuh satu dengan yang lain dan dimakan hidup-hidup tanpa dimasak. Kerajaan Indonesia dengan kerajaan Australia tidak ambil peduli tentang dua suku yang tinggal di Papua New Guinea. Dan ada seorang pendeta yang pergi ke suku ini, dan suku ini diusahakan untuk diinjili. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang ditulis di dalam buku Anak Perdamaian ini, kedua suku ini telah bertobat. Baik suku Sami dan suku Yani, dua-dua bertobat. Dan di dalam pertobatan mereka itu terjadi penerobosan yang luar biasa di dalam dua suku ini. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan terjadi perdamaian yang luar biasa di dalam dua suku ini, sehingga berdirinya sebuah gereja yang sangat besar di Papua New Guinea sampai hari ini di perbatasan tanah ataupun kawasan suku Yani dan suku Sami. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa kerajaan Australia dan Indonesia yang mengangkat tangan tidak lagi dapat mengubah kehidupan suku ini agar tidak memakan sesama mereka, tetapi dengan luar biasa kedua suku ini berdamai ketika mereka telah menerima Yesus. Dan bukan itu saja, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka itu, dan mereka yakin tentang kuasa Yesus. Mereka percayakan kuasa kebangkitan Yesus, sehingga kuasa kebangkitan Yesus itu bukan saja memberi keselamatan kekal kepada mereka, tetapi kuasa kebangkitan itu telah mengadakan satu penerobosan yang luar biasa, terjadi perdamaian. Dan mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi penerobosan. Kuasa kebangkitan Yesus telah mengubah kehidupan dua suku ini. Oke, next. Dan kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah bukti dari kebenaran atau kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, next lagi.
Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 18 dan 18 berkata, kalau Yesus itu tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Dan kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian, maka kita itu tidak ada artinya mengaku Yesus adalah Tuhan Allah atas segala Allah. Ini kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 4. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ini menceritakan satu peristiwa yang sangat penting yang dilalui oleh Petrus dan Yohanes. Jadi ceritanya begini. Dari pasal yang ketiga Kisah Rasul ini, Petrus dan Yohanes itu masuk ke bait Allah. Di pintu masuk bait Allah itu ada seorang yang lumpuh. Orang yang lumpuh. Dan orang ini meminta sedekah. Setiap orang yang masuk ke bait Allah, mereka akan memberi sedekah kepada orang lumpuh ini dengan harapan dari sedekah yang diberikan oleh orang yang masuk ke bait Allah itu menjadi bakalan untuk dia membeli keperluan hariannya. Dan suatu petang Petrus dan Yohanes itu masuk ke bait Allah. Dan orang lumpuh ini memandang Petrus dan Yohanes dengan harapan dua rasul ini akan memberi seberapa banyak uang ataupun apa saja kepada dia. Namun Petrus dan Yohanes memandang kepada orang lumpuh ini. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku berkata kepadamu dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Maka orang lumpuh ini pun berdiri dan berjalan, menyanyi bersorak-sorai mengikuti keduanya masuk ke dalam bait Allah. Dan semua orang yang hadir dalam bait Allah pada masa itu, mereka telah heran dan tercengang-cengang, sehingga mereka pun memuji bersorak-sorai karena ada mukjizat terjadi, karena ada kuasa terjadi yang menyembuhkan orang lumpuh ini yang memang terkenal duduk di belakang bait Allah meminta sedekah. Dan berita ini pun tersebar dengan begitu pantas, tersebar dengan begitu cepat sekali. Lalu para imam pun mendengar tik 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 tik, WhatsApp masuk, WhatsApp masuk WhatsApp. Lalu para imam buka handphone, ada orang lumpuh telah sembuh. Ya kalau zaman sekarang itu era boleh juga. Tapi pada masa itu tidak tahu dari mana berita itu datang dan terus. Tapi kalau dibawa sekarang, WhatsApp masuk. Wah, masuk. Wah, di saya lagi gambarnya. Kalau sekarang saya lagi gambarnya, ada yang ambil video lagi. Wah, yang melompat. Seperti pemimpin kita tadi itu melompat. Lalu para imam ini sangat susah hati. Mereka susah hati. Ini bahaya ini. Kalau dalam satu bahasa itu mati kita, baik kita. Aku orang dengar kita itu lagi. Tidak orang mau dengar kita lagi. Lalu para imam yang pada masa itu telah memberi satu arahan, memberi satu perintah supaya Petrus dan Yohanes itu ditangkap dan dimasuk ke dalam penjara. Esok paginya kita harus lihat ceritanya dulu. Esok paginya keduanya telah dibawa di tahta pengadilan. Itu dalam pasal yang keempat. Kalau kita membaca pasal yang keempat, dan para imam pun dengan menggunakan jubah mereka duduk lalu berkata, Petrus dan Yohanes, mulai hari ini jangan bercakap tentang nama itu lagi. Dan tadi kita melihat apa jawaban Petrus dalam ayat yang ke-19. Tetapi
Dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa ini boleh terjadi? Kenapa ini boleh terjadi? Karena Petrus dan Yohanes, hidup mereka telah ditransformasikan ketika Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasa itu, kuasa kebangkitan itu telah melakukan transformasi. Jadi kita akan belajar. Next. Teruskan lagi. Bagaimanakah kebangkitan Yesus itu sudah menyerap transformasi dalam hidup Petrus dan Yohanes? Pertama, next. Keduanya memiliki iman yang benar. Ini pertama. Kita kembali kepada teks ayat ini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putus sendiri manakah yang benar. Jadi kata Petrus dan Yohanes menjawab para imam yang benar-benar keduanya yang telah memberi satu warning, satu amaran yang tegas, jangan bercakap tentang nama itu lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes, karena hidup mereka telah diubah dengan kuasa kebangkitan Yesus, hidup mereka telah ditransformasikan dengan kuasa kebangkitan Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes menjawab dengan berkata, manakah yang benar? Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kata manakah yang benar ini membawa arti mereka memiliki iman yang benar. Mereka memiliki iman yang benar. Mereka memiliki iman yang sejati. Mereka memiliki iman yang benar-benar original, bukan iman yang palsu. Kita teruskan lagi next. Petrus tidak mahu menutupi fakta yang benar, walaupun dia menghadapi pengadilan tanpa ada pembelaan. Next. Petrus tidak mahu mengulangi kesalahan yang lalu di mana dia pernah menyangkal Yesus. Jadi kita kembali kepada kisah Yesus ditangkap. Pada malam Yesus itu ditangkap, murid-murid Yesus dengan Yesus itu berkumpul mengadakan perjamuan. Setelah mereka mengadakan perjamuan, lalu Yesus berkata begini, pasti malam ini kamu akan menyangkal aku. Pasti malam ini, kata Yesus, kamu akan menyangkal aku. Tetapi Petrus berkata, yang harus kita lihat dalam Matius 26. Daripada saya menceritakannya, kita mau baca Matius 26 dulu. Matius 26 ayat yang ke-33 dan 35 terlebih dahulu berkata demikian. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, yaitu kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Mengapa Petrus berkata kepada para imam di hadapan mahkamah agama, manakah yang benar? Sila putuskan manakah yang benar. Kami sekali-kali tidak akan tidak menyebut nama itu. Kami sekali-kali tidak akan memberitakan nama itu. Sekalipun kami harus dibunuh, kami tetap memberitakan nama itu. Dan kami tidak akan tunduk kepada arahan dan perintah dan undang-undangmu yang ada sekarang ini. Petrus berkata manakah yang benar itu, sebab dia tidak mau mengulangi kesalahannya masa lalu. Kesalahan Petrus masa lalu itu adalah pada malam Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan muridnya. Yesus berkata, pasti kamu menyangkal aku.
Tapi Petrus berkata, Petrus ini itu banyak dikatakan, pastor ini, saya ketua daerah ini, ya guru Injil ini, tidak mungkin. Kata Petrus ini, walaupun yang lain itu menyangka, Yohanes menyangka, semua yang lain menyangka, aku tidak akan menyangka apa Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Hai Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangka aku 3 kali. Wah, Petrus berkata di dalam teks yang lain, tidak Tuhan, tidak Tuhan, pasti saya tidak akan menyangka engkau. Tetapi mereka datang tangkap Yesus. Dan waktu mereka menangkap Yesus dibawa ke mahkamah agama, Petrus ikut dari belakang. Kita membaca pasal 26 Matius ini, dia ikut dari belakang. Sampai di mahkamah agama, lalu Petrus itu lihat dari luar apa yang terjadi dengan Yesus nanti. Dia mau menonton, mau tengok. Dan dari peristiwa itu nanti dia akan wasiat kepada murid-murid yang lain. Lalu datang seorang perempuan. Seorang perempuan datang, lalu bercakap dengan Petrus. Kamu juga salah seorang dengan orang tua. Perempuan ini gila sudah ini. Cakap sembarangan saja. Ya itu kita lihat dalam ayat 69 sampai 75. Lalu dia lari. Dia lari dan ada orang pasang unggun api. Dia sejuk. Dia sejuk pada masa itu, dia pergi, dia duduk dengan mereka. Lalu salah seorang lagi berkata, kalau saya buat yang bahasa sekarang kan, ketua daerah, macam ada saya tengok kamu tadi Pak. 2 hari yang lepas, ada saya tengok kamu minum dengan dia di kedai loho tuh. Seperti itu. Kalau kita buat bahasa ada sekarang, tapi begini Pak. Kemarin baru saya tengok kamu. Kalau di Lawas itu ada satu kedai Kolombi yang paling populer tempat saya makan itu dekat Maybank itu. Ya, seperti ada tengok kamu makan Kolombi dengan dia di dekat kedai Maybank kemarin. Cakap sembarangan saja. Tidak, saya kenal orang itu. Lalu Petrus lari lagi, pergi dengan orang ramai. Lalu dia bercakap-cakap dengan mereka. Dia bercakap-cakap. Lalu orang yang mendengar percakapan dia itu berkata begini, dari bahasamu, kamu adalah bersama dengan orang itu. Lalu Petrus pun mengutuk, saya tidak tahu siapa orang itu. Dan ketika itu ayam berkokok. Dan Petrus tidak mau mengulangi kesilapan ini lagi. Dia tidak mau mengulangi. Dan pada saat ini, mengapa Petrus dengan berani sekali melawan para imam yang ada kuasa di tangan mereka. Tetapi ketika Yesus ditangkap, tidak ada satu orang pun ada kuasa, tetapi dia menyangka Yesus. Tetapi sekarang ini Petrus dengan berani melawan untuk tidak memberitakan nama Yesus, walaupun dia ada di depan mahkamah agama yang ada kuasa boleh membunuh dia. Mengapa itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebab kuasa kebangkitan Yesus telah melakukan perubahan di dalam kehidupan Petrus. Kalau kita lihat Petrus ini, selama dia mengikuti Yesus, Petruslah orang yang paling banyak sekali mengalami mukjizat. Next. Teruskan, next lagi. Petrus itu orang yang paling banyak mengalami mukjizat. Ada satu mukjizat yang dialami oleh Petrus. Ketika murid-murid sedang menyeberang danau Galilea, Yesus berdoa di atas gunung. Dan mereka sangat payah untuk menyeberang danau pada malam itu karena ada angin yang kuat. Lalu Yesus turun dari atas gunung berjalan di atas air. Ketika murid-murid Yesus melihat Petrus berjalan atas air, semua mereka berteriak dan berkata, "Itu
Yesus. Petrus ini orang yang paling cepat. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau engkau bukan hantu, kalau itu engkau, suruh aku turun berjalan atas air. Lalu Yesus berkata, marilah. Apa kata bahasa Limbawatu? Tungeko. Betul tak? Marilah, turunlah. Lalu Petrus pun turun. Dan dia berjalan atas air. Sekalipun Petrus banyak sekali mengalami dan melihat mukjizat, tetapi karena dia belum lagi mengalami kuasa kebangkitan, dan pada malam Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika Yesus telah bangkit, dan kuasa kebangkitan Yesus itu yang memberi kita hidup yang kekal telah merubah hidup Petrus, sehingga dia memiliki iman yang benar dengan berkata, ayat ke-19, manakah yang benar kata iman? Aku kepada kamu ataupun aku kepada manusia. Sekali-kali kami tidak akan taat kepada. Dan hal ini telah terjadi dalam hidup Petrus dan Yohanes. Itu terjadi ketika Yesus telah bangkit dari kematian, dan kebangkitannya itu telah melakukan transformasi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimanapun kita mengalami banyak mukjizat dalam hidup kita, bagaimanapun kita melihat banyak mukjizat dalam hidup kita, tetapi kalau kuasa kebangkitan Yesus itu tidak kita miliki, besok kita boleh jatuh di dalam dosa. Besok kita boleh menyangkal Yesus. Lusa kita boleh tidak menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka banyak orang yang mengambil mukjizat, hari ini dia disembuhkan, tapi minggu depan dia tidak kenal sama Yesus lagi dalam hidupnya. Hari ini dia disembuhkan, bulan depan dia tidak mengaku Yesus. Jadi jaminan untuk mengalami mukjizat itu bukan jaminan bahwa kita itu setia kepada Yesus. Tetapi yang menjamin kita untuk benar-benar memiliki perubahan yang merubah hidup kita ketika kuasa kebangkitan Yesus itu telah kita alami dalam hidup kita. Itu kita belajar dari Petrus. Banyak orang yang hanya mau menjadi dalam hidup, tetapi setelah itu dia jatuh lagi. Setelah itu dia jatuh lagi. Mengapa itu terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena kuasa kebangkitan Yesus belum lagi dia alami di dalam hidup. Jadi Petrus dan Yohanes setelah mereka telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, setelah Yesus bangkit dari kematian naik ke surga, dan kuasa itu mereka miliki dalam diri mereka, maka di hadapan mahkamah agama pada hari itu, pada pagi itu, Petrus berkata, manakah yang benar? Artinya dia memiliki iman yang benar, pendirian, pengakuan yang sangat tulen, yang sangat sulit di dalam kehidupan. Kuasa kebangkitan Yesus yang mampu mengubah, mentransformasi hidup kita. Bukan mukjizat yang banyak kita lihat yang mengubah hidup kita, tetapi mari kita terus memiliki, mari kita mengalami kuasa kebangkitan itu yang memberi hidup yang kekal dan yang mengubah kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu mengubah hidup kita. Yang kedua, keduanya memiliki pengakuan yang tegas. Pertama tadi memiliki iman yang benar. Yang kedua, pengakuan yang tegas. Kita kembali kepada Kisah Rasul pasal ke-19 lagi, ayat yang ke-19c. Kisah Rasul 19c berkata demikian. Lalu Petrus menjawab, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Jadi kata-kata ini membawa arti bahwa Petrus dan Yohanes itu memiliki pengakuan yang sangat tegas. Artinya tidak akan tunduk, tidak akan patuh, tidak akan berkompromi kalau itu melibatkan iman percaya mereka kepada Yesus. Sekalipun keduanya tahu pada saat itu keduanya boleh saja dibunuh seketika itu juga karena pengakuan ini,
Tetapi pengakuan dengan berkata taat kepada kamu atau taat kepada Allah, itu merupakan sifat yang tidak mau berkompromi tentang iman mereka kepada Tuhan Yesus. Sampai satu cerita, kalau kamu pernah mendengar nama seorang gadis Korea yang bernama An Suu. Kisah ini terjadi ketika Korea Utara melawan separuh daripada Korea Selatan setelah Perang Dunia Pertama. Jadi di Korea Selatan itu India sudah masuk dan banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan Korea Utara ini negara komunis yang memang tidak mau kalau ada agama lain selain daripada komunis yang dianuti oleh orang Korea pada masa itu. Jadi ada suku ini dia tinggal dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Tetapi sebelah Korea Utara itu, Korea Selatan sebelah Utara itu telah dikawal oleh Korea Utara. Lalu askar-askar dari Korea Utara menyerbu tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen pada masa itu. Mereka sampai di satu desa yang kecil. Dan ketika itu mereka sedang mengadakan ibadah kebaktian memuji Tuhan. Lalu askar Korea Utara masuk menerobos pintu dengan mengangkat senjata api mereka. Dan semua orang yang beribadah kebaktian terus tunduk dan menyerah diri kepada askar Korea Utara. Dan di depan tempat mereka ibadah itu ada gambar Tuhan Yesus yang dilekat di dinding. Lalu salah seorang askar daripada Korea Utara ini telah mengambil gambar itu turun, lalu diletakkan di depan mereka sedang ibadah seperti ini. Dan askar itu berkata, jika kamu mau hidup dan keluar dari tempat ini hidup-hidup, sila ludah, sila kencing, sila buang air besar, apa sahaja di atas gambar yang kamu sembah ini. Kalau tidak, kamu akan ditembak sampai mati. Pastor mereka yang mulai berdiri. Lalu dia berjalan, berdiri di depan gambar Tuhan Yesus. Lalu dia meludah gambar itu dengan menyangkal, aku bukan orang Kristen. Lalu dia keluar, berdiri di belakang, diikuti dengan para deacon, diikuti dengan beberapa orang yang dewasa. Akhirnya seorang gadis yang bernama An Suu berdiri, maju ke depan, lalu dia mengangkat gambar itu, dipeluknya, dielapnya dengan kainnya, segala ludah, segala air kecil yang telah mereka lakukan pada gambar itu. Dan melihat keadaan ini, mukjizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Lalu askar-askar Korea Utara yang ada pada masa itu memanggil mereka yang telah meludah gambar ini ke belakang, maju ke depan. Dan mereka berkata, hanya satu orang saja yang benar-benar mau mati untuk Tuhan, yaitu gadis ini. Karena dia benar mau mati dan memiliki pengakuan yang tegas, maka dibiarkan dia keluar dengan hidup. Dan kamu yang lain lalu ditembak semua mereka sampai mati pada saat mukjizat itu. Akhir dari cerita ini lalu An Suu memberi kesaksian karena dia tahu bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu telah berubah.
Sekalipun pada masa itu ujung senapang ada di kepalanya ketika dia mengangkat gambar itu, tetapi dia berkata, sekalipun aku mati sekarang ini, tapi aku tahu bahwa Yesus yang aku percaya itu, Yesus yang memberi aku hidup, dan dia dilepaskan. Itulah cerita itu terjadi. Oke, Ibu saudara-saudara. Pengakuan yang tegas. Mengapa Petrus terlihat memiliki pengakuan yang tegas? Karena kuasa kebangkitan Yesus yang telah bangkit dari kematian memberi kita hidup yang kekal, untuk mengubah hidup keduanya. Dan di depan mahkamah agama, Petrus berkata, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sekali-kali kami tidak akan taat kepada kamu. Sekalipun saat ini kami harus dibunuh, tapi kami tidak pernah memberitakan tentang nama itu. Next. Jadi keputusan dari keyakinan dan ketulusan hati tanpa paksaan dari diri kita itu terjadi ketika kuasa kebangkitan Yesus itu telah merubah hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, sekalipun kita berusaha dengan kekuatan kita untuk mengikuti perintah Tuhan, untuk mengakui Yesus itu dengan benar-benar dalam diri kita, tapi kalau kuasa itu tidak ada di dalam diri kita, belum mengubah hidup kita, maka esok boleh saja kita menyangkal Yesus. Maka esok boleh saja kita mengatakan kita malu di depan orang karena kita menyangkal Yesus. Saya ada satu pengalaman ketika anak kami yang pertama pergi sekolah di Kanga. Di Kanga itu satu tempat yang kecil, kita tahu bukan seperti di KL, tak ada gereja di sana. Di Kanga di Perlis. Jadi setelah pendaftarannya kami harus pergi mencari makanan hari Minggu. Dan heran sekali di Kanga pada masa itu tahun 2011, ya 2011. Tak ada kedai yang buka. Hanya ada satu kedai saja yang buka, itu KFC. Yang buka. Ini hari Minggu. Kalau di Miri hari Minggu, ini Robert, ini liburan libat. Kalau di Miri hari Minggu tak ada jalan lagi untuk kereta jalan, semua meja buka. Tapi di Kanga berbeda. Hari Minggu semua kedai minum tutup. Jadi mereka lebih Kristen dari orang Miri. Dan kami masuk, penuh sekali. Dan ributnya luar biasa, sangat bising. Lalu saya berkata kepada istri saya dengan anak, kamu dua mungkin itu meja, saya pergi berbaris. Berdiri saja mereka itu, duduk kamu dua di sana. Jadi saya berbaris panjang. Ya saya ikut barisan, itu berbaris. Dan sampai saya dapat itu makanan, saya kembali, keduanya sudah duduk di meja. Dan kami mulai duduk mau makan. Ributnya luar biasa, sangat besar dalam KFC. Lalu saya berkata, mari kita berdoa. Lalu saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Mulai suara orang dalam KFC itu mulai senyap. Hai Yesus. Amin, kata saya. Besar itu balik lagi. Saya kata, biarpun kamu, kalau mereka lihat siapa mereka ini sikap, lihatlah. Yang penting saya sudah berdoa dalam nama Yesus di kedai KFC ini. Itulah kita sebagai orang Kristen. Mengapa itu boleh terjadi? Ketika kuasa kebangkitan Yesus itu merubah hidup kita, kita memiliki pengakuan yang sangat tegas. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita tidak malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi banyak orang yang malu mengaku Yesus. Dia hanya nama Kristen saja, tetapi di depan orang dia tidak berani. Kalau dia mengaku orang percaya, dia tidak berani mengaku Yesus. Dia malu mengaku Yesus. Mengapa itu boleh terjadi kepada orang sedemikian, Bapak Ibu saudara-saudari? Jawabannya yang kita tahu adalah, walaupun dia orang Kristen, melihat banyak mukjizat, kalau kuasa kebangkitan itu belum berubah dia tidak memiliki pengakuan yang tegas. Dan itu kita lihat contoh dari Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15 berkata, silakan kamu beribadah kepada Allah di sana, tetapi aku dan seisi keluargaku, kata Yosua, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi ini adalah ketika orang Israel itu kembali ke tanah Mesir,
Musa mati tidak masuk ke tanah Kanaan. Lalu Yosua yang menggantikan Musa. Dan sampai ke tanah Kanaan, di sana agama orang yang ada di tanah Kanaan adalah agama pagan. Agama yang percaya kepada burung, kepada segala binatang, kepada matahari, bulan dan sebagainya. Karena sudah 400 tahun ditinggalkan. Maka Yosua itu mempunyai satu kebimbangan, keraguan dalam dirinya. Lalu dia memberi satu statement, satu penegasan yang sangat penting kepada umat Israel. Sekarang ini kita ada di tanah yang bukan lagi menyembah nenek moyang kita. Yang disembah oleh nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang ini penyembahan orang di tanah dunia ini adalah kepada Allah-Allah lain. Yosua berkata, jangan sekali-kali ikut penyembahan mereka. Kalau kamu ikut, kami dan keluarga, kami tetap percaya kepada Allah nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu pengakuan Yosua. Dan juga contoh yang kedua itu Daniel. Dan saya mau ambil kisah itu Stefanus. Ketika Stefanus itu telah bercakap dengan para imam, lalu dia diheret ke padang dan dia harus dibunuh dengan dilempar dengan batu. Tetapi apakah Stefanus itu mengaku? Pada masa itu imam memberi peluang kepadanya. Stefanus, sebelum orang ramai ini melempar engkau dengan batu sampai mati, engkau harus menyangkal Tuhan Yesus. Yesus yang engkau beritakan sekarang. Tetapi Stefanus berkata, aku melihat Yesus ada di takhta. Lalu mereka berteriak dan melempar dia dengan batu. Mengapa Stefanus berani mati pada masa itu? Karena kuasa kebangkitan itu telah merubah hidup Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang terakhir, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus membawa transformasi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Karena keduanya memiliki kuasa kebangkitan itu dengan menang dari kuasa dunia. Pada masa ini kita kembali lagi kepada kisah ini. Ayat 20, kita kembali kepada ayat 20 lagi, bisa langsung 20, pasal 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami lihat. Mahkamah agama itu adalah kuasa dunia. Ini mahkamah agama pada masa ini adalah kuasa dunia. Sekalipun disebutkan mahkamah agama, tetapi undang-undang yang ditetapkan itu adalah undang-undang dari dunia. Dan para imam yang ada pada masa itu tertakluk di bawah kuasa Roma. Dan kalau kita lihat kembali bagaimana Petrus diadili, dia diadili dulu oleh kerajaan Roma. Dan Paulus ketika diadili juga, dia diadili di bawah kerajaan Roma. Dan mahkamah agama pada masa itu dia tertakluk di bawah kerajaan Roma. Dan mahkamah agama ini boleh saja menjalankan ada dua keputusan yang dijalankan. Satu keputusan oleh mahkamah agama yang di pada masa itu adalah keputusan yang melibatkan ajaran Judaism. Yang kedua, dia juga boleh melaksanakan keputusan sebagai mahkamah agama kalau orang itu dituduh melakukan keributan, yaitu melakukan protes. Dan pada masa ini Petrus dan Yohanes itu dituduh karena memprotes. Dan itulah mahkamah agama, kuasa mahkamah agama yang dipakai oleh para imam untuk menjatuhkan hukuman terhadap Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes sedang akan hal ini. Sekarang ini kita dihadapkan mahkamah undang-undang yang kuasanya adalah dunia. Tetapi keduanya tidak menyerah dan tidak mau. Kenapa? Jawabannya sekali lagi,
Yesus telah bangkit dari kematian, dan kuasa kebangkitan Yesus itu telah merubah hidup Petrus dengan Yohanes, sehingga di depan mahkamah agama dengan peraturan undang-undang dunia, keduanya tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan kita terkejut, jangan kita heran. Dan itu telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Kalau kita masih hidup panjang lagi, semakin dekatnya hari Tuhan, kita pasti akan menghadapi banyak sekali mahkamah agama dunia ini yang pasti akan menuntut kita untuk menyatakan Yesus. Sekarang ini terlalu banyak sudah peraturan-peraturan di dalam dunia ini yang dilaksanakan dengan hukuman sekali kalau kita menyatakan Yesus. Kalau kita menyatakan Yesus. Banyak sekatan-sekatan yang akan dibuat terhadap kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak bebas. Kalau kita melihat di dalam negara kita sekarang ini, saya sudah sangat khawatir sekali. Sekarang ini kamu tahu ada satu isu yang sangat besar terjadi dalam negara kita, itu adalah tentang stalking. Kamu tahu istilah ini? Stalking. Di stalking itu apa yang ada? Jika kekemah itu diboikot, stalking ada 5A. Itu terjadi. Itu merupakan permulaannya kita sekarang ini berhadapan dengan kuasa dunia. Persoalannya di mana kita? Di mana pemberian? Di manakah? Mari kita seperti Petrus dan Yohanes. Dan yang boleh menjadikan kita seperti Petrus dan Yohanes, ketika kuasa kebangkitan Yesus yang telah memberi hidup kekal bagi kita itu merubah hidup kita. Ketika kuasa kebangkitan itu telah menjaga transformasi dalam hidup kita, sekalipun kita berhadapan dengan mahkamah dunia, kita tidak akan menyangka Yesus sama sekali. Banyak orang yang sekarang ini hanya karena jawatan, hanya karena pekerjaan, mereka boleh saja menukar iman mereka. Mereka boleh saja menjual iman mereka. Itu boleh terjadi, Bapak Ibu